Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan terakhir. Kabipur. Yang terhormat PJ Bupati Tanggamus, Bapak Insinyur Mulyadi Besar MT. Yang kami hormati Asisten 2 Bapak Sukisno SKM MS. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Bapak Yadi Mulyadi SPMM. Pemateri FG dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023, Guru Besar Dosen FKIP Unila Profesor Dr. Bujang Rahmat MSI dan dosen jurusan Arsitektur Unila Dr. Insinyur Citra Persada MSc. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Bapak Adi Gunawan SDMM beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Koordinator SPOP Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus, Ketua K3SD Kabupaten dan seluruh K3SD Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus, Ketua dan pengurus MKKS SMP Kabupaten Tanggamus, pengawas SD dan SMP, pengawas TK, pendidik, Ketua dan anggota Himpunan dan IGTK Kabupaten Tanggamus, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, izinkan saya Puspita Febriasari membacakan beberapa pantun. Saat hari mulai petang, baluri tubuh dengan body lotion. Kami ucapkan selamat datang di acara Fokus Group Discussion. Pergi nelayan mencari ikan, anaknya ikut sambil membaca kamus. Mari kita hadapi tantangan dunia pendidikan menuju Indonesia Emas di Kabupaten Tanggamus. Terima kasih. Acara Fokus Group Discussion dengan tema tantangan dunia pendidikan menuju Indonesia Emas di Kabupaten Tanggamus, Disting 23 November 2023 dimulai. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tanggamus Day. Hadirin dimohon berdiri.
Ibu, yang terhormat Ibu Kamus, Bapak Insinyur Muhammad Saniti, yang terhormati Bapak Pendidikan Bapak Yedi Mulyadi, SPM, dan Bapak Ibu Narasumber yang saya hormati. Mari kita bersama-sama untuk berdoa menurut ajaran agama Islam, dan bagi yang lain silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala al-muttaqin wa la hawla ala al-zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udhu biha min jami'il hajat wa tutahhir biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afdal min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية ورزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Berikanlah kesehatan, kecerdasan, kekuatan dan keselamatan kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang ada di Kabupaten Tanggamus ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Kabupaten Tanggamus negeri yang aman, nyaman, makmur dan sejahtera ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami di pagi hari ini menjadi kegiatan yang Engkau berkahi dan Engkau ridhai ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu tadi exit yang membuka yang satu dan juga mencoba berkali. Mohon untuk sepoknya. Cahaya lilin bertabuh bintang, lampunya redup diterangkan. Para hadirin yang sudah datang, selamat bergabung di diri yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Adipun. Yang kami hormati Bapak PD Bupati Tanggamus, Bapak Insinyur Mulyadi Saniti. Yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Yedi Mulyadi ST. Yang kami hormati Bapak Asisten 2, Bapak Sudismo MS. Yang kami hormati narasumber, ada Bapak Profesor Dr. Bintang Rahman Wesi dan Ibu Citra Persada MSc dari
insyaallah hadir. Yang kami hormati Ketua Pengurus PKKS Kabupaten, yang kami hormati Koordinator Pengawas dan jajarannya, serta seluruh para undangan hadirin yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di awal maghrib yang muslim dalam rangka mengikuti kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia sampai yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak PD yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan laporan kerja pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini dilatar belakangi oleh konkretnya permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tapanuli. Seperti sering kami sampaikan di setiap pertemuan bahwa dinas pendidikan ini dinas besar, sumber daya manusianya juga sangat banyak, organisasi di bawahnya juga luar biasa banyaknya, anggarannya juga cukup besar, namun permasalahan yang ada di dalamnya juga cukup besar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik seluruh lapisan jajaran satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tapanuli. Ke depan kita mempunyai tantangan bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing untuk mengisi Indonesia Emas 2045, khususnya di Kabupaten Tapanuli. Inilah yang melatar belakangi kegiatan kita pada hari ini. Nama kegiatan hari ini adalah Fokus Group Discussion dengan tema tantangan dunia pendidikan menuju Indonesia Emas di Kabupaten Tapanuli. Tujuan sebenarnya kegiatan ini adalah sebagai bahan kajian untuk perencanaan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tapanuli dalam rangka menuju Indonesia Emas. Harapannya setelah selesai kegiatan ini seluruh peserta dapat mengimplementasikan dan memberikan pengingasan pada seluruh satuan pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing. Serta kegiatan terdiri dari 1. Koordinator satuan pelaksana layanan pendidikan SPLP kecamatan sebanyak 20 orang, MKKS SMP dan Ketua Subrayon SMP sebanyak 20 orang, K3 SD kecamatan Kabupaten Tapanuli sebanyak 20 orang, Kepala Sekolah SD sebanyak 20 orang, Tim Pauli dan ITK sebanyak 6 orang, pengawas TK sebanyak 3 orang, dan pemilik PAUD Hikmas 3 orang. Dari total seluruh peserta pada pagi hari ini adalah 100 orang. Narasumber yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Budi Anwar yang merupakan dosen pasca sarjana yakni Umila. Yang kedua, Ibu Dr. Insinyur Citra Persada MSc yang merupakan dosen arsitek Universitas Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 23 November 2023 bertempat di Hotel Royal di sini. Demikian laporan yang kami sampaikan. Untuk itu mohon berkenan pada saat nanti Bapak Pipi Bupati Tapanuli agar bisa memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan forum diskusi secara resmi. Bergerak bersama Layanan Merdeka Belajar. Sekali lagi mohon sekopnya Bapak Ibu. Belajar di masa kini mudahnya memakai rumus. Semoga acara FGD ini membawa kemajuan di Kabupaten Tapanuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kita dengarkan pengarahan PJ Bupati Tapanuli sekaligus membuka kegiatan secara resmi kepada Yang Bapak Insinyur Mulyadi Ihsan MD. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala al-mulki wali. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, ini wahai khusus narasumber yang luar biasa, narasumber hebat. Ini mendapat undangan khusus dari rakyat Tanggamus. Abang saya, kakanda saya, guru saya, Profesor Dr. Insinyur Profesor Dr. Bujang Rahman. Tepuk tangan untuk kalian. Beserta ibunya, ya. Juga yang saya hormati, saya banggakan kakanda saya, ayunda saya, uni saya, Dr. Insinyur Citra Persada Irfan Jafar Hamid. Tepuk tangan. Juga yang saya hormati hadir di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tanggamus, Pak Sutisno, Kadis Pendidikan Tanggamus, Pak Yadi Mulyadi, dan Pak Asisten Pak Adi Gunawan, juga Koordinator STLP Kecamatan Sebuah Tanggamus, K3 SD Kecamatan, Pak SD Pengurus KKS SMP, Ketua Rayon SMP, Pengawas SD dan SMP, pengawas TK yang hadir pada kesempatan ini, para hadirin peserta acara yang saya hormati. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, marilah dari hati kita memanjatkan puja dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunannya di hari yang bahagia ini. Atas seizinnya kita bisa bertemu dalam acara fokus group discussion. Temanya tantangan dunia pendidikan menuju Indonesia emas di Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang pertama saya bisa bersilaturahmi kepada semua pelaku pendidikan. Kalau kemarin di hotel ini sudah membahas terkait dengan pesisir, hadir mantan Menteri Perikanan dan Kelautan periode Bapak Presiden Gus Dur dan Ibu Megawati, Profesor Dr. Insinyur Rahman. Hari ini sudah profesor dan dokter dihadirkan. Ya, jadi saya ingin bersilaturahmi kepada segenap pelaku dunia pendidikan di Tanggamus. Tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Seiring dan sekaligus sejalan dalam rangka Hari Guru Nasional. Insya Allah kalau tidak salah pada tanggal 25 November akan kita rayakan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian memaknai nanti hari Guru tersebut? Bagaimana memaknai nanti kita akan diskusi tentang tantangan pendidikan.
di situ ada kata dalam rangka menyambut Indonesia Emas. Indonesia Emas itu genaplah negara kesatuan Republik Indonesia itu berusia 100 tahun. Itu kenapa ada istilah Indonesia Emas. Lalu berikutnya menjelang Lampung Emas. Karena Lampung belum 100 tahun. Berikutnya menjelang Tanggamus Emas. Tanggamus belum 100 tahun. Kurang lebih kalau tidak salah 19. Ya Pak Sisen. 2000 berapa? 26 itu udah remaja, ya, masih jauh, masih menuju perak. Oh sudah perak menuju Indonesia, ya. Nah ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendidikan, sebagaimana kita ketahui apa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan bernegara, tujuan nasional, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping ikut melindungi bangsa dan ikut keterlibatan dunia, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah tujuan dari semua rakyat Indonesia 270 juta. Dari tingkat pimpinan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, tujuan mencerdaskan ini seperti apa? Tidak serta-merta Bapak Ibu sekalian akan kita lihat lagi sejauh mana kualitas pendidikan di Tanggamus. Ya, nanti kita simak, kita dengar apa yang menjadi arahan dan masukan narasumber. Ya, apa yang menjadi keinginan di Indonesia pasti nanti ketika bicara pendidikan Bapak Ibu sekalian, ada jaminan terwujudnya di 2045 itu kualitas sumber daya manusia. Ini yang harus dilakukan. Jangan hanya serta-merta dunia pendidikan ini berjalan hanya mengalir saja. Kita lemah. Jadi bagaimana merangkai membangun Tanggamus itu supaya dia memiliki daya saing, baik dari sisi ekonomi dan sosial. Apa yang harus dilakukan adalah keniscayaan melakukan transformasi, ya, dari ekonomi, dari sosial. Dari ekonomi saya lihat dia sudah baik tapi belum maksimal. Tanggamus ini kabupaten dengan segala anugerah. Kenapa, Prof? Dia punya gunung, dia punya daratan, dia punya laut. Hebat kan? Coba lihat saya. Tidak punya gunung, tidak punya laut. Kampungnya Profesor Waikana tidak punya laut. Lampung Utara, Lampung Barat, ada lagi Lampung Tengah, Mesuji tidak punya laut. Nah, Tanggamus lengkap. Nah, lengkap itu seyogyanya nanti bagaimana memiliki potensi yang bisa diwujudkan untuk membangun. Kalau orang melihat ekonomi seperti apa, yaitu PDB, yaitu produk domestik dari Indonesia. Tanggamus saat ini posisi PDB itu pendapatan per kapita yaitu baru 26 juta per jiwa per tahun. 26 juta ini kalau dilihat kepada Lampung
Menyimpang nggak? 60 dan angka 26. Ya, ada satu di belakang, ada satu di depan. Nah, ini yang harus diubah ke depan ketika dia memiliki segala, harus dilakukan percepatan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Tolong nanti berarti ya beberapa orang ada ya? Tidak apa-apa, walaupun nggak dengan apa kita ngobrol saja, perkenalan. Minimal Bapak Ibu sekalian ini harus dilakukan. Hasil perkebunan itu ada di Tanggamus. Tanggamus punya kopi, punya ladang, punya roti, punya manis yang berdunia, punya pisang yang berdunia. Di sini berapa ada pisang emas? Pisang emas yang sudah diekspor ke Cina, ke Jepang, ke Singapura. Ada di sumber itu, ada di sumber itu di sini. Nanti tanya sama beliau, seperti apa rasanya pisang emas itu. Apalagi Tanggamus punya unggulan pangan, padinya melimpah. Ada di Wonosobo, ada di Punggung, ada di Bulog, ada di Air Naningan, ada di Tahanan dan semua kecamatan. Tanggamus ini ada 20 kecamatan, ada 653.000 jiwa. Nah ini yang harus dorong ke depan. Tanggamus punya 202 km panjang garis pantai. Yang kemarin kita bahas bahwa Lumbayan, Cukubala, Lima, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semata, Pematang Sawah itu dekat dengan kantong kemiskinan. Nah ini yang harus dilihat, jadi melihat kabupaten, Bapak Ibu sekalian, melihat ruang itu di mana daerah itu, seperti apa daerah itu, ternyata belum merata pembangunan. Ketika tadi di wilayah pesisir itu timpang, itu kemarin kenapa profesornya diundang dari Jakarta, dibangkitkan kembali bahwa itu sumber kekayaan yang harus dibangun di depan, yang Jawa menampilan blue economy. Ada ubur-ubur, ada blue marlin. Blue marlin itu ikan yang mulutnya panjang, warnanya biru, itu ada di Tanggamus. Kalau di pesisir barat itu black marlin, bukan blue marlin. Nah, makanannya ada sop hidung. Moga-moga nanti panitia kasih sop hidung, Profesor. Kalau nggak dikasih, terlalu. Dengan segudang ikan pelagis, ya, rumput laut dan kekayaannya itu belum diolah, belum ditangkap, belum diberdayakan. Nah ini yang harus kita lakukan bersama, membangun Tanggamus ke depan. Setelah ekonomi dibutuhkan sosial. Pembangunan sosial itu meliputi dua aspek, kesehatan dan pendidikan. Nah pendidikan itulah bagian daripada diskusi pada hari ini. Pertanyaannya kenapa? Ini harus dilakukan karena ini menjadi modal pembangunan. Di samping sumber daya alam adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan 653.000 jiwa yang ada di Tanggamus, yang hampir 60% itu adalah angkatan kerja yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun. Ya. Terus mengambil sejauh mana kualitas angkatan kerja ini bisa bersaing, mendapat lapangan pekerjaan, mendapatkan pendapatan yang mumpuni bagi masyarakat. Tadi dalam naskah pendapatan per kapita. Nah tentunya dengan cara meyakinkan bahwa kualitas pendidikan di Tanggamus itu
sudah mumpuni. Gimana mumpuni? Ketika kewenangan bagi kabupaten adalah pada sekolah dasar, pendidikan dasar, sekolah dasar dan menengah pertama. Pendidikan menengah diberikan kewenangan ke provinsi oleh Undang-Undang 23 2014 dan pendidikan ini oleh Kemendikbudristek. Ya, nah ini sudah berkualitas belum? Udah rata itu, maka narasumber bilang kalau hadirkan kepala sekolah, kalau menghadirkan pengawas. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaku pendidikan kalau disimak ini, ya ini penting disimak sejauh mana jaminan kita terhadap kualitas pendidikan di tanah. Jangan hanya sibuk bos saja. Ya, jadi daerah itu berdaya saing, sumber daya manusia berkuat. Ngadu deh, sumber daya manusia tambah usul ke Bandar Lampung, bahwa orang Bandar Lampung itu sekian persen yang sukses dari tanah manusia. Diaspora yang ada di Jakarta itu sekian persen dari tanah manusia. Ya, itu sempat dijawab oleh PCM. Kenapa? Katanya kalau orang sukses dari PCM, ya ada menteri uang, ya berapa deputi dirjen itu dari PCM. Ini data, saya pegang data. Nah, mungkin ada atau besok mau ke depan itu dari tambang. Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian tidak terlepas jaminan terhadap kualitas sumber daya manusia. Ketika kabupaten dikasih dan diberi kewenangan terhadap pendidikan dasar, baik SD dan SMP, ini yang harus nanti bagaimana mendesainnya, bagaimana peran dinas, bagaimana peran sekolah. Ya, berapa sekolah dasar yang ada di Tanggamus? Udah berapa belum rasionya? Di 20 kecamatan kemarin bersama ISIN yang lalu masih minta SMA ISIN kemarin. Sekolah dasar di 20 kecamatan ini sudah berapa? Di Lumbaya, di Pemakasan, ini harus rata. Karena biasanya rombel rasio rombongan belajar berapa? Oh ya Pak, muak, boleh muak, tapi di tengah. Jadi tolong disimak. Jadi seberapa jauh sekolah dasar ini sudah memang terfasilitasi di seluruh wilayah Tanggamus? Seberapa jauh rasio sekolah menengah pertama sebagai pendidikan dasar ada di Tanggamus? Pertama ini. Nah ini perencanaan. Seberapa jauh jaminan guru yang ada di Tanggamus? Berapa rasio? Seberapa jauh tingkat kesejahteraan guru yang ada di Tanggamus? Nah baru kita cek nanti imbang ini dengan kualitas pendidikannya. Ketika nanti pemerintah pusat, pemerintah sudah minta, Lampung targetnya sekian. Indikatornya indeks pembangunan manusianya sekian. Yang saat ini baru 70,45 untuk Lampung. Bapak Ibu sekalian mengenal indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu indikator terhadap pembangunan sosial. Di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Nah, pendidikan itu diukur oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ini harusnya diketahui oleh dinas pendidikan dan para guru dan para sekolah. Yang hanya tahu mungkin APK, AP
N. Ada nggak relevansinya nanti? Tolong Prof. Pujitra, hubungan APK APS dengan tadi yang dipotret oleh Badan Pusat Statistik. Ketika nanti apa yang dirasa, apa yang dipandang dari sana itu sama. Nah ini strategi perencanaan. Karena jangan sampai kita sibuk APK, APM, APK, APM. APK tanggal itu sudah berapa persen? SD masih lebih dari 100. Ya. Ada juga ya, ada itu lebih dari 100 saya tahu. Rasa itu 100%. APK SNP berapa? Berkurang. Makin ke atas makin berkurang. Sampai perguruan tinggi. Ada lagi yang APM, boni katanya. Nah, bagaimana APK APM punya hubungan dengan rata-rata sekolah itu? Masyarakat yang usianya 25 tahun ke atas diukur berapa capaian pendidikan. Bisa lebih pusing, mana terakhir. Ada ilmiah itu ya. Apa? Karena ini kan dunia intelek nih, dunia pendidikan yang memang kita harus seperti apa? Jadi berapa IPM Tanggamus yang paling besar baru 67. Berapa rata-rata sekolah kampus kali 7 tahun. 7 tahun itu masyarakat Tanggamus baru kelas 1 SMP. Ya, baru saya. Kemana aja pemerintah daerah ditanya tadi Pak Haji Gunawan bilang anggaran itu ada undang-undang Sisdiknas 20/2003 yang ada mandatory spending harus 20% APBD ke pendidikan. Oke, kita sepakat bahwa kita mendukung tentang pendidikan. Saya ini anak seorang guru, kakak saya 2 guru, ibu saya guru, saya juga guru, tapi dua-duanya sama kayak Prof, bukan sama Prof. Jadi ini kepedulian. Anggaran besar, tapi bagaimana sarana pendidikan cukup nggak? Cukup ya, tadi Pak Yadi bilang Pak SD aman, SMP aman, rasa cukup. Rombongan wajar, ya 25 orang, nggak ada yang 40, cukup Pak. Saya minta dinas pendidikan lakukan itu. Saya di Pak Yadi tahun lakukan itu. SMP cukup. Nanti jangan sampai di tempat lain udah bingung anggarannya besar. Sehingga diada-adain tadi merehab sana, merehab sini. Ya, hanya berpikir sarkas, belum berpikir kualitas. Nah, yang harus dilakukan tantangan ke depan ada jaminan kualitas pendidikan di kampus itu rata. Mau belum bayar bisa diambil dengan sumber itu. Pematang sawah bisa diambil dengan air nggak pipa. Nanti sumber daya manusia, anak-anak sekolah kita ini tadi bisa bersaing di perguruan tinggi dan bisa sukses di lapangan pekerjaan. Nah, ini yang harus dilakukan ke depan. Ya, jadi nggak hanya sibuk datang ke sekolah, foto-foto, pejabat dan tidak akar masalahnya apa di situ pendidikan. Yang tidak pendidikannya sukses. Kalau pendidikannya sukses, insya Allah tadi daerahnya sukses. Kenapa? Dia punya modal orang-orang pintar. Buktinya apa? Tadi saya bilang, Prinsewu dengan metro dan Bandar Lampung. Ini jadi contoh. Akhirnya Bandar Lampung ibu kota apa? Itu kan beda pada sekian ini. Metro, Prinsewu. Karena seharusnya tidak apa-apa. Contoh yang baik itu boleh. Contoh yang baik boleh. Jadi ini yang harus kita katakan nanti seperti apa? Challenge-nya, tantangan pendidikan itu kualitasnya di pendidikan dasar, sekolah dasar dan sekolah pertama berkualitas. Dari
oh ini kakak bilang itu aktor utamanya. Sertifikasi bodoh, tapi dijamin juga bagaimana kurikulumnya mumpuni, guru-gurunya. Kenapa? Tantangannya Bapak Ibu sekalian ke depan itu tidak mudah. Lapangan pekerjaan semakin terbatas, apalagi sekarang memasuki dunia revolusi industri 4.0, dunia digitalisasi. Ini saya lihat banyak yang generasi baby boomers di ruangan ini. Pak Gadian, izin ya Pak, jadi dunia pembangunan itu saat ini memang dipegang kaum milenial. Yang muda yang berkarya, yang tua berpasangan. Ya gimana ya udah main begitu. Coba lihat. Ini bawa handphone semua ya. Bohong. Handphone itu seperti nyawa, pasti melebihi dompet. Ketinggalan dompet masih oke lah. Ketinggalan handphone. Kenapa? Ada catatan rahasia di sini. Nah, handphone yang dimiliki oleh kita semua di semua lapisan masyarakat itu adalah smartphone. Smartphone itu handphone pintar, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, handphone pintar itu memang bisa untuk kebutuhan digitalisasi saat ini. Coba lihat nanti di ruangan ini, yang megang handphone itu kelihatan pasti pegang. Profesor beda cara memegangnya handphonenya, megangnya pelan-pelan karena udah usia eranya baby boomer. Coba kalau yang hadir di FGD ini anak muda, matanya ke sini, tangannya main handphone. Udah itu tantangannya begitu sudah. Kenapa? Kita hidup di dunia digitalisasi. Ketika nanti ke depan, apa istilahnya disruptif atau masalah itu apa ya? Terganggu, terhalang. Dunia pendidikan itu disruptif. Tenaga kerja itu terjadi pemutusan hubungan. Kenapa? Enggak siapa gagal. Hati-hati. Walaupun bukan di kabupaten, itu saya ingatkan kalau kami tak dulu maka saya ingatkan hati-hati disruptif. SMK penyumbang pembangunan terbesar di negara kita. Itu ya Bapak. Puji Presiden. Apa-apa. Namanya kan gini, kan diskusi. Ya kalau Pak PD yang merokok, terima kasih, nggak perlu. PD harus berani merokok, harus berani diskusi, harus dekat dengan semua masyarakat, harus menjamin bagaimana pembangunan di tanah itu lancar dan sukses. Kembali ke situ, tantangan ini Bapak Ibu sekalian, ketika apapun sendi kehidupan kita, bangun pagi Bapak Ibu sekalian, jalan suka kasih pegang HP. Maka 3 menit pegang HP, ada nggak yang tahan 3 menit nggak pegang HP? Tidak ada. Tapi kalau kita masuk pegang HP, kita ngecek ada WA, ada informasi. Udah begitu, ya. Mau belanja sekarang saya nggak tahu kita harus udah pakai QRIS nggak? Belum ada. Ya Pak, jadi belum ada klasiknya. Itu ya kalau belanja itu handphonenya di salah scan barcode-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak Jakarta, mau lihat orang daerah dari Jakarta itu dia ada di Surabaya. Kalau dia yang pakai uang tunai berarti orang daerah. Kalau nanti belanja di warung, Pak, pinjam handphonenya. Beli rokok atau beli permen, beli rokoknya Pak. Kalau kita ngasih uang, itu berarti orang daerah. Kalau dia minta handphone dikasih, itu berarti orang Jakarta. Nah besok lusa itu meranjak masuk ke Tagarus ketika nanti memang hanya di scan. Beli ikan di pasar Kota Agung,
pakai kris. Jadi semua penjual pakai kris. Itu tantangan. Ya, kenapa? Udah dunia mau jalan pesen Gojek, pesen Grab, smartphone. Kalau diskusi belajar masih pegang kertas, itu masih kebijakan. Orang yang pakai kata-kata udah dunia 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu cepat berubah. Nah, pertanyaan adalah siap nggak dunia pendidikan kita ke sana? Boro-boro ngomong kualitas. Ya, jadi ini ibu sekalian, ketika pemerintah pusat sudah bilang pokoknya daerah kualitas sumber daya manusianya 2045 seperti ini. Rata-rata sekolah kita ditargetin harus 12 tahun. Tuh, sekarang Lampung masih 8. Ya, bagaimana kualitas anak cerdas itu melihat kognitifnya? Yang ada sekarang di Pemda itu banyak menjadi pelambatan. Pelambatan itu apa? Apa? Lambat loading. Lambat loading itu kalau kita diskusi, kita ngomong video, kita selesai bicara di waktu tahun. Ini memang tantangan bagaimana nanti ke depan industri minta, Pak, kami butuh kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Boleh nggak nanti dunia pendidikan dasar itu pakai sertifikat, nggak hanya SMK atau SMP. Jadi semua ini harus dipikirkan, harus kita diskusikan bersama sehingga nanti dunia pendidikan kita harus tidak akan bersaing dengan kota lain. Ya, jadi ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, karena orang berbicara Indonesia emas bahwa dijamin kampus itu dari daerah yang tergantung Kalibatu 2020. Kira-kira seperti itu. Tapi kita masih berlena. Kita masih berlena seperti apa ketika kami mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi goal daripada tujuan bernegara. Ya, jadi bagaimana nanti penerapan pendidikan yang berkualitas, bagaimana pendidikan yang inklusif, bagaimana efisiensi dalam pendidikan, ini harus dilakukan. Saya ingin nanti dinas punya perencanaan seperti apa pendidikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak mudah tantangan dalam dunia pendidikan ini ke depan itu tadi, karena kita ingin ekonomi di kampus ini sukses. Ekonomi itu tidak akan terwujud kalau tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi ini kata kuncinya, situasinya memang harus dilakukan ketika keniscayaan di Lampung masih ada kemiskinan. Di Tanggamus isu stuntingnya juga masih tinggi, masih 20%. Stunting itu jadi fokus kita, karena stunting itu tidak terlepas adalah waktu 1000 hari kehidupan seorang anak, dari mulai kandungan 230 hari, di situ pembentukan tukar otak kognitifnya, dan 670 hari di kehidupan pertamanya. Jadi memang mendesain sumber daya manusia di Tanggamus itu sejak kandungan. Didesain dia lahir memang sekolahnya nanti ini Bu Citra ini Ibu Pauli, Ibu Pauli. Jadi dari Paul anak-anak masuk ke SD pastinya, masuk ke SMP itu terjaga bagus. Ini gimana? Tolong dijawab, diskusikan. SMA, SMK, kuliah, perguruan tinggi. Saya ada di Tanggamus sudah ada perguruan tinggi, ada. Sudah ada, swasta ya. Nah besok apa? Ini harus dibangun dari saling dari aspek pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Alhamdulillah sebagai laporan rumah sakit
Pak Direktur, saya tidak mau. Kamu lakukan yang terbaik. Indikator saya ada di rumah sakit. Bagaimana? Ya, beliau kerja keras, alhamdulillah sudah teragregasi paripurna. Apa yang dibutuhkan? Oh, Pak PJ saya butuh mesin hemodinsa untuk dulu buat. Telepon Abdul Muluk dikirim Pak PJ saya butuh, ya pertama Pak PJ saya butuh dokter anestesi. Katanya bisik-bisik dokter anestesinya kabur, nggak dibayar. Mana rusaknya? Saya telepon asosiasi dokter anestesi bantu saya. Akhirnya dikirim dari Immanuel. Semua kebutuhan rumah sakit tidak benar. Saya ingin pabrik, saya ingin ada dari pesisir. Saya itu sedih kalau masyarakat kampus dikirim ke PCU kepada nanti. Besok semuanya berubah di Bandung. Ada sekali. Oh yang ini bersinergi sehingga peran kesehatan harus mumpuni melayani tenaga masyarakat. Peran pendidikan begitu. Ini yang dikatakan transformasi sosial. Ya, jadi tidak mudah. Saya mimpi, walaupun PJ ini kan nggak 5 tahun. Kalau lancar, paling sampai 2025. Tapi minimal membuat legacy, membangun kerangka dasarnya ada. Yang enak nanti yang definitif 2025. Kenapa? Semuanya kita benahi. Jalan insya Allah dibangun tahun ini. Itu sudah dibenahi mulai dari Teluk Bayan sampai Kota Agung Timur. 70 km Matunai, biaya Timbalan, Jaipa, APBD ini benar. Ya. Alhamdulillah itu 40 miliar sedang dikerjakan di Kota Agung Timur. Tahun 2024 nanti saya lagi menulis 230 miliar untuk di Teluk Bayan. Bahkan lebih. Jadi saya ingin seperti ya gak apa-apa karena PJ-nya dikasih amanah sama Allah. Bukan hanya hao-hao bergaya di ruang bupati, nunggu tamu, nunggu dinas pendidikan, ngadu enggak, dinas kesehatan ngadu enggak, ngadu kan kosong aja sekarang. Tidak ada itu, harus lakukan sesuatu. Ya, kita supaya ekonominya benar. Kemarin kita ada dirjen Kementerian Perikanan Kelautan. Alhamdulillah dikasih banyak. Minta kapal, minta mesin. Besok kita minta semua dari Teluk Bayan sampai ke Mata Sawah itu hidup. Insya Allah juga Sumberjo, Palangkaraya, Ulu-Ulu yang sudah ada. Itu yang namanya gaya salam. Ya, jadi semua ini adalah mozaik yang harus dikumpulkan, ditata, disusun sehingga bisa menjadi indah. Itulah Tanggamus dengan 2.948 km. Ya, di situ kita lihat bagaimana jaminan dunia pendidikan akan mengantar sukses pembangunan di Tanggamus ke depan. Nah, itulah yang dimaksud bagaimana tantangan dalam dunia pendidikan menyambut Indonesia Emas 2040. Ya, ini yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ke depan kita punya manajemen yang lebih baik, manajemen yang lebih sukses, semuanya berjalan. Ada inovasi yang sudah dibangun. Saya catat ada SBS, program semua bisa sekolah. Silakan. Ini kan akses pendidikan.
Pendidikan ATN, oke. Akses tata kelola buku. Kalau program semua bisa sekolah ini kesempatan bisa sekolah. Tapi saya tidak tahu kesempatan sekolah kita bagus ini tergantung nggak dengan cara pandang kearifan lokalnya. Karena di Besuji itu rendahnya bukan terhadap akses, adanya resistensi dari masyarakat. Karena ada masih menganggap udah bosan sekolah, kerja aja, menikah aja, nanti usaha. Nah ini memang harus dipelajari kembali oleh Dinas bagaimana semua mendapat kesempatan. Jadi ATS-nya nanti kalau disinggung, bagaimana ATS di Tanggamus, ada juga ada sekolah ceria, program sekolah ceria, ada asik anak sekolah ingin kuliah. Nah semua inovasi yang sudah dibangun silakan terus dibangun, dirasakan. Tinggal bagaimana pemerataan kualitas pendidikan itu yang harus dijamin. Kan isunya kepala sekolah mau kumpul di Kota Agung aja. Kalau di SMA SMK itu kepala sekolah mau ke bandara. Ini yang akan menjadi tantangan ke depan. Bagaimana kesejahteraan guru ini juga menjadi tantangan. Alhamdulillah pemerintah sudah melakukan kepeduliannya dengan tersedianya terfasilitasinya program P3K, pegawai pemerintah dengan PB kerja. Itu paling besar di sektor pendidikan. Di provinsi itu 7.000 untuk guru. Kalau di Tanggamus berapa pendidikan? 200 sama 200 ya sekarang. 1.200. 700. Nah, ini tidak terlepas Bapak Ibu sekalian upaya dari pemerintah menjamin terhadap bahwa sektor pendidikan ini harus jalan dan sukses. Tapi saya pilih untuk kepala sekolah, pengawas dan guru bagaimana menciptakan kemandirian sekolah, otoritas sekolah untuk tadi menuju kualitas pendidikan kita. Ya, nanti kita akan diskusi, kita akan dengar, saya bersama Pak Lebar, nanti kita akan simak Ibu Citra, Pak Bujan seperti apa, melihat, memotret pendidikan di Tanggamus. Apakah kira-kira sudah dalam kualifikasi yang lebih baik? Apakah masih rendah? Apakah sudah sedang? Katakan jangan dialih-alih, katakan sejujurnya. Kita ingin apa yang harus dilakukan sehingga nanti timbul dan tadi kebijakan di kabupaten terhadap budaya pendidikan. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah ke depan Tanggamus akan lebih baik. Saya nggak apa-apa dengan partai, nggak kampanye pilkada loh. Kan biasanya yang ngomong itu kan calon dari partai yang mau diterima. Ini memang dari hati yang paling dalam. Ya, di tengah tantangan yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, di tengah cara legislatif, ya, kita desain bahwa pendidikan itu lebih adaptif, lebih berkualitas, lebih inklusif, dimulai sejak dasar, sehingga nanti anak-anak Tanggamus ini tidak gagal, ya, di Unila, di ITERA, yang di luar di Jawa, di TP, ya, di UGM, di Undip, di UNPAD, sukses. Itu ada di Tanggamus. Ya, ini menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion bertema tantangan dunia pendidikan menuju Indonesia Emas di
kepadatan kamus secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, membimbing kita ke jalan yang lebih baik dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Kamus. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Pak Sekretaris Pendidikan kasih pantun, saya juga bacakan udah siap dan pantun. Buah durian nikmat rasanya, lebih nikmat dimakan bersama. Duriannya nggak ada di sini. Saya hadir di sini untuk buka acara. Ikuti dengan serius dengan seksama. Ada lagi, ada 3. Bunga flamboyan tumbuh di halaman. Sungguh menarik dipandang mata. Selamat hari guru saya ucapkan. Salam hormat dan bangga untuk para guru tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang melakukan acara pada hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Allahumma fi al-awwal